Muda merupakan tentunya kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan pengakuan menjunjung bahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Nyimak puisi yang akan dibawakan oleh penyair Indonesia yang tak asing lagi, yaitu senior kita Bang Taufik Ismail. Kembalikan Indonesia, kan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Di depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Melakukan refleksi kebudayaan. Ya. Nah, Bang Octavianus Mas Seka sudah bersama kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, kami 76 penyair yang sedang melihat saat ini, kami berharap ada lembaga khusus tersendiri yang memiliki otoritas dan independensi dari pusat sampai daerah, berbentuk satu kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan. Dan sebagai penutup dari reaktualisasi budaya ini, saya akan bacakan satu puisi dari alumni HMI, Saudara Slamet Said Sanip. Beliau dari Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau juga tergabung dalam kumpulan bersama ini. Judulnya Patriotisme. Tekikan merdeka, menghentak persada Nusantara, membahana seantero negeri, menggelorakan semangat patriotisme. Patriotisme, patriot itu aku, suaraku parau teriak merdeka, tak mampu berteriak lantang melepas belenggu pikiran. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari ketidakadilan. Walau usiaku menapaki senja, semangatku tetap berdiri kokoh menopang tiang, agar engkau tetap berkibar meski aku gamang. Ibu Pertiwi menangis mengandung beban sejarah. Teruslah berkibar merah putihku, mengangkasa, memaya pada 76 tahun Indonesia merdeka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, Bang Octavianus Mas Eka nih, dicerahkan nih idenya beliau tadi nih. Iya, mengenai bagaimana pendekatan kultural terkait Pancasila supaya kesenian bisa jadi alat pemersatu dan alat pembangunan ya, Bang Abrori. Betul. Nah, beliau adalah Ketua Taman Inspirasi Indonesia atau TISI bersama tadi 76 penyair ya, termasuk nanti Bang Slamet Said Sanip yang akan tampil sesudah ini. Tapi kita Oke, Bang Abrori, kita lanjut lagi. Berikut ini kita akan menyimak penampilan dari abang kita Slamet Said Sanip. Beliau adalah mantan Ketua HMI Cabang Samarinda tahun 1993. Beliau juga eksis sebagai public speaker di Kaltim dan relawan penanganan KDRT di Kaltim. Juga beliau adalah hipnoterapis dengan berkeliling jadi narasumber di Kaltim. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya mengusik hatinya untuk menulis puisi
tentang politik, pendidikan, sosial, spiritual, romantisme, rumah tangga, dan keperempuanan. Terekam dalam buku karya mandiri Ijab Qabul, Tulang Rusuk, dan 100 Kata Beribu Makna, dan 14 buku antologi. Tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan pembacaan puisi Rahim Peradaban oleh Ibu Aji Mirni Mawarni. Beliau adalah anggota DPD RI Dapil Kaltim, dan musik Sape oleh Agatha Format Kaltim. Rahim Peradaban, karya Slamet Said Sanip. Perempuan Indonesia, bangkitlah. Hidupmu bukan soal lumpur, sumur, dapur, dan kasur, atau tentang mengandung, melahirkan, menyusui, dan bersenandung, atau spesialis membatik alis, mengecat bibir, mengapur pipi. Ibu Pertiwi memanggilmu, majulah dan mandiri, berkarya bagi bangsamu. Lembutlah, tidak berarti kelemahan. Itulah kasih sayang. Keraslah, tidak berarti kekasaran. Itulah tegas. Tersenyumlah, tidak berarti kesombongan. Itulah menghargai diri. Menangislah, tidak berarti gagal pujian. Itulah mengenal asal diri. Sosok kehadiranmu bagi anakmu, suamimu, keluargamu, lingkunganmu, bangsamu, negaramu, hadiah kehidupan bagi rahim peradaban. Barang Tongkok, 25 September 2018. Musik Sape, karya Slamet Said Sanip. Petikan alunan musik Sape di kala malam, berharmonisasi lingkungan alam, membangkitkan kesyaduan malam, deburan aliran sungai Mahakam bersemayam, merajut memori kenangan silam. Saat itu kita duduk di teras menjelang malam. Kau bercerita tentang pesona alam, disinari rembulan berpancaran menyinari keindahan wajahmu. Semakin menyempurnakanku memandangmu. Kau tersipu malu, hingga rembulan pun kian meredup, seolah enggan melanjutkan memancarkan sinarnya. Alunan musik Sape pun sayup-sayup menghilang dalam kegelapan malam. Ku telusuri petikan musik Sape, sekian tempat ku jelajahi tak ku temukan. Hanya wajah pemetik Sape diam membisu lara ku temukan. Mereka marah dan kecewa, sinarnya harmonisasi lingkungan.
Hutan dirambah, rotan dijamah, pesut dijarah, madu diparah, orang hutan pun terancam punah. Emas batu bara berbongkah di keruk bak kecambah, lingkungan pun banjir semakin parah, manusia diam membisu pasrah, akibat ulah kaum berdebah. Kumpulan manusia serakah, mengobrak-abrik lingkungan tak ramah. Terus menggerus lingkungan, menghancurkan peradaban, gelombang badai air mata, kehidupan tak tertahankan. Mereka menatap masa depan pasti dalam ketidakpastian. Tak ku dengar lagi harmonisasi keindahan musik sape. Kini hanya tersisa suara kicauan burung enggang berpapuk merah. Menyambut pagi, menggelorakan semangat, bangkit, bangkit, bangkit. Dobrak belenggu ketidakberdayaan. Wow, memukau ya puisinya ya. Iya, nih yang pertama puisinya pembela kohati banget nih Bang Abrori. Tentang rahim peradaban. Iya. Kalau yang kedua kayaknya protes untuk lingkungan ya, supaya lebih lebih alami gitu ya. Bang, ceritain dong Bang. Nah nih, ceritanya puisinya bisa tercipta. Ya, makasih Yunda dan para senior yang sudah berkenan untuk mengundang kami di daerah yang secara potensial sebenarnya kami bisa berkiprah di nasional, hanya saja mungkin tidak terekspos. Dengan forum ini, subhanallah, kami bangga sekali. Terima kasih Kang Jana, ya, Mbak Wiwi, dan teman-teman semua. Puisi tentang rahim peradaban itu sesungguhnya saya ingin persembahkan kepada perempuan Indonesia yang notabene ketika saya menangani KDRT selama 10 tahun bidang hipnoterapi, itu mereka karena rata-rata mereka tidak punya income mandiri. Salah satunya karena ketergantungan dengan suami. Makanya saya sering menganalogikan KDRT itu bukan singkatan saja dari kekerasan rumah tangga, tapi KDRT adalah kekurangan duit ribut terus. Begitu. Jadi ya karena penyebab-penyebab itu begitu ya. Nah, jadi situlah perjalanan itu saya ingin perempuan-perempuan itu bangkit, dan itu yang kedua adalah berkaitan dengan puisi dari musik sape. Itu sesungguhnya Bang Abrori, Bang tambang batu bara yang ada di Kaltim itu rakyat setempat itu hanya jadi penonton. Kita hanya jadi penonton begitu ya. Kemudian bagaimana terjadi di kolam-kolam yang ada oleh perusahaan-perusahaan batu bara itu, sampai ada 36 anak jadi korban yang meninggal percuma di kolam-kolam itu. Nah, ini sentuhan-sentuhan berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, tentunya seperti itu. Bagaimana juga rotan, kayu, batu bara itu dirambah yang implikasinya menyebabkan banjir ya. Bagaimana juga orang-orang hutan itu dengan pembukaan lahan-lahan daripada sawit juga oleh mereka pekerja-pekerjanya itu tanpa dengan sadisnya itu membunuh orang-orang hutan seperti itu. Nah, ini yang saya ekspresikan dari musik sape itu, yang saya ketika ke Ulu Makam sana di daerah perbatasan itu, selain yang lewat riam-riam itu Bang, di sana itu sebenarnya sangat indah sekali, betapa damai, begitu indahnya seperti itu, sehingga lahirlah sebuah judul yang berkaitan dengan musik sape tadi seperti itu. Begitu Yunda. Ya, nih ya, bagus sekali, benar-benar. Apalagi yang bacakan juga dengan musiknya ya. Jadi kesaksian itu memang harus diberikan katanya W.S. Rendra. Jadi HMI barangkali kita yang senior, yang junior, siapapun di antara kita bisa melalui nyanyian, bisa melalui puisi, bisa melalui novel, bisa melalui orasi, tapi bahwa kebenaran suara nurani harus dikumandangkan, intinya seperti itu. Dan puisi itu hebatnya, apalagi dengan nada, dia sangat menyentuh, langsung mengiris, dia mengoperasi, iya kan?
Luar biasa. Saya lanjut saja karena tampilan ya dari saya ini kan ada 4 ya Bang Abrori ya. Yang berikutnya ini adalah tadarus cinta. Ya, lebih ke arah spiritual. Saya ingin bahwa kita itu harus punya, selain sadar nalar, juga harus punya kekuatan yang namanya sadar zikir. Ya, sadar zikir. Nah, sehingga nanti di akhirnya itu sebuah lagu judulnya Aku Sebutir Hujan. Ya, Aku Sebutir Hujan itu pada penekanan ini mungkin dari closing saya pada malam ini, kita tak pantas menghitung pahala tatkala baju yang kita pakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya menjadi butiran debu meluap di museum lukisan wajah dalam sujud yang menipu diri. Silakan dilanjutkan ke panitia untuk tayangan berikutnya. Terima kasih dan penghargaan yang sangat-sangat cinta oleh Selamat Said Sanib. Sayang, bukalah Al-Quran dengan jari-jarimu nan halus. Sehalus Al-Quran mengajarkan akhlak kelembutan kasih sayang. Tadarus cintamu dalam alunan kalam Al-Quran nan merdu di telinga. Selarut malam agar dapat rendahkan suaramu untuk menuntunmu jalan kebenaran. Bahwa ada hak kehidupan bagi orang lain bertadarus, menggetarkan arsy, menyantuni fakir miskin, mengangkat kaum mustadafin, bangkit merentas belenggu ketidakberdayaan. Sayang, berhentilah berlomba mengejar status hidup, mencari muka di hadapan manusia yang berkepentingan sesaat. Janganlah kau berpaling muka melalaikan status di hadapan Allah, tempat kita bersandar. Allahus Somad. Sayang, awali hidup syukur agar tak kufur nikmat. Akhiri tafakur sebagai musafir pulang semakin dekat. Sayang, ketahuilah tadarusmu menjadikan keluasan pikiran, kedamaian hati, dan kesembuhan dari dada yang terasa sempit. Maafkan aku bila saat ini waktuku tenggelam dalam lautan mahabbah menemui Tuhan yang selalu bertamu pada urat leherku selama ini aku abaikan. Percayalah, dengan tadarus cinta yang menghujam di dalam dada, tak akan tergerus oleh arus godaan, tak rapuh lunglai hidup lalai, tak terkekang hidup terbelakang. Karena namamu selalu aku adukan pada Tuhanku, agar tadarus cinta yang kita senandungkan sepanjang malam bukan tamu yang menghampiri tak berbekas, menguap bagai butiran debu fata morgana. Kelamnya penyakit hati, gibah, ujub, sum'ah, riya, dan tulul amal. Samarinda, 10 Mei 2019. Masya Allah, menyentuh ya, luar biasa, melembutkan jiwa ya. Kalkulasi pengabdian selama ini jadi status kebanggaan. Menguap, berlalu di hadapan Tuhan. Rindu ini terus bersenandung di pelangi bola matamu. Aku hanyalah sebutir
Keren. Selamat. Ya. Selamat ya.